Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Peternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah ya, usia padi kami hari ini sudah lebih dari 40 hari pasca tanam ya. Sekitar 42 hari pasca tanam ya. Nah, ketika di usia-usia 40 harian pasca tanam ya, itu adalah rutinitas kami melakukan pencegahan jamur ya teman-teman. Kita menggunakan fungisida untuk mencegah jamur, khususnya di jamur blast, supaya nanti ya untuk berkonsentrasi pada pencegahan jamur ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, kami menggunakan merek fungisida Filia ya teman-teman. Untuk dosis ini per hektarnya ya, pencegahan 1 sampai 1,5 mililiter per liter ya. Artinya apa? Artinya ketika lahan seperempat untuk satu botol kecil ini sudah mencukupi ya. Untuk satu tank ya, ini cukup satu tutup kecil ini ya, satu tutup kecil ya. Untuk lahan seperempat ini biasanya habis sekitar 3 sampai 4 tank ya. Terus kemudian untuk pencegahan ya, karena ini memang masuk masa usia generatif ya, ini rawan sekali dengan padi menguning ya teman-teman, padi hamil ya. Ketika angkatan hamil itu biasanya kuning ya, kuning, cuman dia kuning tetap sehat, hanya agak stres saja padi. Nah itu untuk mencegahnya bisa kita campurkan ya teman-teman dengan KCL. Ini biasa kami lakukan ya. Artinya ketika padi ini menguning, kita nggak mencampurkan KCL, sebetulnya pasca malai keluar ya, padi akan kembali hijau ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita cegah, kita antisipasi ya kuningnya padi ini dengan menggunakan pupuk kadar kalium tinggi. Karena pupuk kadar kalium tinggi selain daripada mencegah kuningnya daun padi nanti, ini juga berkonsentrasi pada pembentukan buah di masa menghadapi generatif ya. Nah ini untuk dosis daripada pupuk KCL sendiri, kalau sudah usia 40 hari ke atas itu antara 4 sampai 6 ya. Kalau di bawah 40 hari ya, ini baru sekali penyemprian kami campur dengan KCL. Penyemprian Sundep kemarin di usia 25 hari itu hanya menggunakan 3 sampai 4 ya. Cuman kalau sudah seperti ini di atas 40 hari kita menggunakan 4 sampai dengan 6 ya. Standarnya kita buat 5 sendok saja ya teman-teman. Nah untuk sprayer ya teman-teman, kalau sudah tinggi seperti ini, gunakan saja sprayer yang agak panjang. Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat waktu ya dan tenaga. Kalau biasanya untuk spray yang pendek ya, itu habis sekitar 6 sampai 7 tank ketika kita pengen tapis. Tapi kalau menggunakan spray yang panjang seperti ini ya, ini hanya sekitar 4 tank ya. 4 tank, 3 tank biasanya sudah hampir selesai ya. 4 tank itu hanya kembali mempertebal ya daripada penyemprian ya. Artinya apa? Kita banyak mengulang dari pinggir saja, dari samping untuk yang keempatnya. Baik teman-teman, aplikasinya ya seperti biasa. Kita isi dulu terlebih dahulu ya, supaya nanti fungi dan pupuk KCL-nya nanti tercampur ya. Nah, funginya menggunakan Filia ya. Filia ini ya teman-teman, untuk informasinya bisa sampean buka, karena di sini ada posisi apa tempat untuk dibukanya ya di sini. Nah, di sini di dalam botol, yang di dalam ketika kita buka ya, karena di pojok bawah di sini ada tulisan buka di sini, bisa kita buka di sini. Nah, informasinya ada di dalam ya teman-teman. Nih, penyakit blast ya untuk padi ya, Picolaria oryzae
ya, 1 sampai 1,5 ml. Nah, ini petunjuknya ada di sini. Ya, kita kocok dulu ya teman-teman. 1 tank, 1 tutup saja. Kalau sudah cukup. Sementara untuk pupuknya, kasih saja kita 5 sendok ya teman-teman. Tuh. 2, 5. 5 sendok ya teman-teman. Baik teman-teman ya, perlu diketahui bahwa untuk tanaman padi hari ini kami mencoba menggunakan sistem tanam TOT. Alhamdulillah dalam perkembangannya cukup bagus, bahkan lebih bagus ketimbang kita menggunakan olah tanah untuk pengaplikasiannya ya. Yang TOT ini perkembangannya lebih cepat ya. Hari ini dibanding dengan yang tidak TOT, kita sudah menang, kita sudah nutup keseluruhan. Yang tidak TOT itu rata-rata belum ya, belum nutup seperti ini ya. Ini di usia 42 hari ini hampir hamil muda ya, hampir hamil muda ya. Insya Allah di 45 hari biasanya ketika sudah mapak, terus kemudian dia akan hamil muda. Nah, itu mulai menguning. Kami menggunakan jarak sekitar 29 kali 29 bersih ya. Artinya di apa, untuk jaraknya ya itu sekitar 30 musuh 30 ya. Tapi implementasinya 29 kali 29 ya. Untuk satu rumpun ya itu hanya 1 sampai 2 bibit ya. Syaratnya satu, ketika kita menggunakan satu rumpun 1 bibit ya, itu kita konsentrasi di penyemaian bibit ya. Itu usahakan tempatnya yang agak lebar ya. Terus kemudian kita beri kompos ya. Kami menggunakan kotoran hewan ayam ya untuk penyemaian. Sementara untuk aplikasi di sini implementasi untuk musim tanam ini sama sekali kami tidak menggunakan kohe, hanya menggunakan pupuk kimia sebanyak kurang lebih 2 kintal ya, 2 kintal. Yang pertama sekitar 75 kilo, yang kedua 2 kintal 25 kilo ya. Kami untuk implementasi KCL pupuk yang berkalium tinggi ya boleh Mutiara, boleh KCL ya, terus kemudian boleh merek yang lain ya. Itu hanya pada penyeperian ya. Hanya urea dan ponska ya. Kadarnya adalah 1:1 untuk pemupukan pertama urea dan ponska, terus kemudian pupuk yang kedua hanya menggunakan ponska saja. Nanti kita coba lihat ya bagaimana perkembangannya dari dekat ya. Baik, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk perkembangan ya teman-teman, sementara ini bisa dilihat ya dari dekat. Ya, alhamdulillah masih relatif terkondisikan ya, masih relatif aman, normal ya. Untuk penyeperian barusan 2 kali ini ya teman-teman. Yang pertama hanya penyeperian khusus mencegah ulat penggerak batang ya. Ya, untuk penyeperian kedua ini terfokus kepada jamur ya, khususnya jamur belas, yang mana itu dapat menyebabkan nanti patah leher ketika malai keluar. Makanya harus kita cegah ya menggunakan fungisida. Nggak harus merek Filia, boleh merek-merek yang lain. Nah, kebetulan kami hari ini menggunakan Filia ya. Untuk rumpunya ya teman-teman, untuk satu batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 24 ya. Tapi dengan yang kecil-kecil seperti ini. Karena ini memang belum mapak ya teman-teman. Nah ini masih memungkinkan nanti yang kecil seperti ini itu bisa rata ya dengan yang lain. 24 ya, taruhlah 20 per rumpun, itu sudah saya anggap maksimal. Baik teman-teman, mengapa saya merekomendasikan untuk menggunakan stik yang panjang seperti ini? Karena kita jangkauannya lebih luas, makanya kita nanti lebih hemat di tenaga, terus kemudian kita lebih hemat di waktu. Kenceng saja ya teman-teman. Karena ini fungisida ya, kita kenceng saja ya, cukup hawer-hawer ya, kalau bahasa Jawanya cukup hawer-hawer. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.